Nanti kita lihat videonya ya. Ini ada satu kutipan itu, ini pidato yang sangat terkenal. I have a dream. Ya, saya bermimpi, dan mimpinya itu udah jadi kenyataan. Akhirnya Presiden Amerika pernah punya presiden warna kulit hitam, siapa Bapak Ibu? Obama ya. Jadi kalau Pak Martin Luther King ini nggak berjuang, mungkin nggak ada Obama di Amerika gitu ya. Oke, kita lihat video singkatnya tadi. Sangat pengagum ajaran khotbah Yesus di bukit. Dan salah satu lagu kesukaannya itu adalah ini, lagu Kidung Jemaat itu, Di Bawah Salib Rajaku, itu lagu kesukaannya. Suatu kali dia masuk ke gereja, terus kemudian kalau masuk gereja kan biasanya di depan itu kan ada penerima tamu atau usher gitu ya. Terus, maaf Tuhan, ini gereja orang kulit putih, untuk kulit hitam nggak boleh, silahkan pergi gereja lain. Terus dia jawab, wah kalau di gereja juga ada kasta-kasta, lalu apa bedanya dengan agama saya? Nah semenjak itu Mahatma Gandhi udah nggak mau gereja lagi ya, gara-gara ya dihalangi, ya diperlakukan tidak adil di gereja. Suatu saat di sebuah konferensi pemuda di Keluku ditanya, Anda ini kan pengagum ajaran Yesus, ya yaitu berjuang dengan mirip kayak Martin Luther, memperjuangkan keadilan tanpa kekerasan. Tapi mengapa Anda tidak mau menjadi murid Kristus? Dia bilang, seandainya orang-orang itu mengikuti ajaran Kristus, saya pasti akan menjadi orang Kristen, karena menjadi batu sandungan Bapak Ibu ya. Dia diperlakukan tidak adil. Mau gereja karena ini gereja orang kulit putih dia nggak boleh gitu ya. Tapi bersyukur ya di Pakuan mau kulit hitam, putih, hitam manis, mau hitam legam, mau kuning langsat, mau putih, semua diterima. Namanya juga Gereja Kristen Indonesia. Artinya asal kita warga Indonesia ya kita diterima dengan baik. Kutipannya itu. Khotbah kunci Bantul saya bisa ceritakan ya. Dalam memerangi ketidakadilan, setiap orang memiliki peran penting untuk berjuang demi kebenaran. Jadi memang keadilan nggak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Ayat Alkitab juga bilang tadi, adikia itu ketidakadilan tapi juga ketidakbenaran tadi. Dalam memerangi ketidakadilan, setiap orang memiliki peran yang penting untuk berjuang demi kebenaran. Jangan diam, jangan acuh, tetapi berdirilah teguh dan terus bergerak maju. Ketika kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, jangan berpaling atau menjadi penonton. Jadilah agen perubahan yang berani berbicara dan bertindak untuk membawa keadilan kepada mereka yang membutuhkannya. Itu hanya membandrol tarif terhadap kliennya itu 5-10 juta saja, bahkan gratis kalau dia nggak mampu untuk membela klien. Sedangkan pengacara lainnya itu mematok harga sampai 40 juta pada zaman itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia cuma 5-10 juta, itu pun kalau dia mampu. Kalau nggak mampu dia gratisin. Nah bagi Om Yap ini yang penting ialah menjadi pembela kebenaran. Jadi bukan membela yang bayar, bukan begitu ya dia motonya ya. Membela yang benar. Bahkan kalau toh misalnya dia harusnya dihukum, dia bela supaya dia mendapatkan keadilan gitu. Ya nggak dihukum misalnya memang melebihi seharusnya karena nggak ngerti hukum. Jadi bagi Om Yap yang terpenting adalah menjadi pembela kebenaran dan mengutarakan kebenaran itu di meja hijau, bukan perkara menang atau kalahnya, ya, bukan pula menghalalkan segala cara untuk menang. Nah, selain pada zaman itu selain tarif profesinya yang jauh lebih rendah dibanding pengacara lain, dia juga tidak mempedulikan latar belakang kliennya. Bahkan sekalipun dia itu zaman dulu ada orang PKI sekalipun, kalau memang dia layak dibela, dia bela. Bapak Ibu ya, perlakuan keadilan itu di rumah. Ya, tadi keadilan itu juga bukan hanya memberikan yang sama, tapi mungkin juga ditambahkan sesuai dengan porsinya. Ya, kalau semua dikasih anak-anak, semua bayi, orang tua makannya satu piring semua, ya pasti itu walaupun sama, tapi kan nggak adil. Anak kecil ya porsinya berbeda ya. Jadi itu berduka cita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, yang nggak benar gitu. Tetapi dia bersuka cita waktu melihat mereka hidup sesuai ajaran yang benar, ajaran firman Tuhan atau kebenaran. Nah, Bapak Ibu, ternyata kata kebenaran ini dalam bahasa Yunani adalah aletheia. Di Malang, di Lawang tuh ada STT aletheia. Ya, ada STT. Itu juga diterima oleh GKI itu. Memiliki arti kebenaran, jujur, sesungguhnya, ya. Berkaitan dengan keadilan dan kabar sukacita. Keadilan itu juga bisa berarti tadi kejujuran. Ambil tekad komitmen di depan Tuhan untuk berlaku adil terhadap anak-anak. Kalau Bapak Ibu sudah punya anak atau kebenaran, kita senang kalau melihat orang berkata benar, hidup benar, berkata benar.
Mari kita belajar juga berkata benar. Tadi yang pertama, ketidakadilan itu juga berarti kejahatan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus tiadaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Yang sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Harus ada dengan bangkit diri. Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tengah dunia yang tidak adil dan juga membawa kabar sukacita tentang Yesus sebagai satu-satunya kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Tapi kami juga berapa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus, kiranya menolong kita untuk senantiasa hidup di dalam keadilan dan mengabarkan sukacita. Yesus adalah satu-satunya kebenaran yang dibutuhkan dunia ini, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya mohon untuk partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti lelang. Besok kami akan mengadakan lelang dari hasil panen ya. Jadi ada buah-buahan dan sayur-sayuran akan kami lelang. Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti, bisa ikut serta dalam lelang tersebut. Lalu yang kedua, kami mengundang Bapak Ibu setelah habis ibadah jangan pulang dulu. Kita ada acara ngopi.
Jadi ngobrol tentang firman Tuhan ya. Tapi benar-benar disediakan kopi juga sama snack. Jadi ruangannya Bapak Ibu mungkin ada yang minggu kemarin belum ikut. Di belakang sini ada ruang perpustakaan. Jadi langsung jangan pulang ke bawah, tetapi di sini di belakang ruangan ini ruang perpustakaan. Terima kasih. Intinya kami bersyukur karena kami dapat melewati hari-hari di Pekan Pentakosta ini. Ini malam Pentakosta terakhir kami. Ya Tuhan, biarlah ini bisa menjadi sumber kekuatan kami di hari-hari ke depan. Sebentar kami akan menikmati makanan. Kami sambut berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Wow.